wala yajuzulan orang wenang liman iliman disaksin ya disaksin kedua uang ya opo ayat uwa ya, yenta ndonga berdoa ya yenta ndonga sopo sakes ya li jami'il muslimina mari sekabehane pira-pira wong muslim ya yughafri jami'i dzunubihim ndongane supaya den ampurane sekabehane den ampura sekabehane pira-pira dosane jami'i muslimin ya bi ghafri jami'i dzunubihim kelawan den ampurane sekabehane pira-pira dosane muslimin ayat uwa atawa yenta ndonga sopo syakhes ya li fakirin maring wong kang fakir ya binahwi mi'ati dinarin kelawan sapadane 100 dinar ya kelawan sapadane 100 dinar walai salan ora ana ikulahu kedua si fakir opo jihadun dalan ya konon bae opo jihadun dalan ya yatasahalu kang dadi gampang ya yatasahalu kang dadi gampang sopo syakhes ya minha sebab jihad ya zalika mengkono mi'ati dinarin ya mi'ati dinarin wa yaqulu lan ngucap sapa syakhes hadza utawi iki doa ya wa yaqulu lan ngucap sapa syakhes ya hadza utawi iki apa ya ayat apa ya oh hadza utawi iki ayat uwa ya ila akhirih ya iku minar rahmati setengah saking welas asih bil khalqi kelawan makhluk ya li anahu karena setemene hada ya iku mukhalifun kang nulayani linususi syar'i mari pira-pira nasihat syariat ya linususi syar'i mari pira-pira nasihat syariat jadi tidak boleh ya bagi orang ya seseorang itu berdoa ya berdoanya isinya supaya semua kaum muslimin muslimat wal mukminin wal mukminat dosanya diampuni semua. Itu nggak boleh caranya, nggak boleh ya, nggak boleh. Itu namanya sudah melanggar tatanan alam ya, hukum alamnya. Kenapa nggak boleh? Karena apa? Karena melanggar hukum tata alam, hukum alam ya. Nah di sini ada kisah ya, sedikit kisah ya. Dulu ada ya, itu nabi siapa ya yang ini ya, yang raja yang menjadi raja para jin, angin apa, Nabi Sulaiman. Nah itu ada satu kisah ya, Nabi Sulaiman itu dulu ketika beliau itu berdoa ya supaya menjadi raja dan tidak ada yang bisa mengalahkan ya. Terus kemudian apa? Allah itu mengijabahi doa itu. Lah sehingga para makhluk siapapun itu tunduk pada Nabi Sulaiman ya. Entah manusia, entah jin ya. Rajanya jin juga apa? Dia itu lutut ya, patuh ya. Ifrit namanya. Raja jinnya itu namanya Ifrit ya. Ifrit. Ya. Singkat cerita ya, Nabi Sulaiman itu saking gagahnya karena dia jadi raja dan dilegalkan oleh Allah ya, dilegalkan kah, dikasih izin. Terus Nabi Sulaiman itu apa? Membanda apa ya? Merantai para iblis, para jin, para setan
pokoknya bentuknya iblis, bentuknya setan itu dirantai semua, diikat semua, diikat ya, ya diikat semua. Pokoknya nggak ada yang terlepas, setan iblis itu diikat semua, ya diikat semua. Karena bagi Sulaiman itu pengganggu gitu, hah? Pengganggu ya kan, iblis itu apa, setan pengganggu. Tujuannya Nabi Sulaiman itu supaya apa sih? Supaya umat Islam itu rajin ibadah, onon. Ya kan, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin. Kalau di sini lalarannya ngajinya rajin, ngono. Jadi diikat sama Nabi Sulaiman Pak, semuanya. Terus ditaruh di ruang tertentu. Ya. Wes ya. Menurut kamu alasan Nabi Sulaiman bener enggak? Bener kan, supaya rajin, ya, supaya rajin. Tapi apa? Sehabis adanya Nabi Sulaiman itu mengikat semua para jin, iblis, setan ya, yang terjadi ya apa, sehari berikutnya ya apa, jadi pasar itu sepi ya, jalan raya sepi, yang pergi ke sawah sepi, nggak ada, yang jalan-jalan itu nggak ada, semuanya itu pada di masjid semua, pada di masjid semua ya. Jadi yang jualan nasi nggak ada, ya jualan pokoknya yang barang-barang pokok kah, bensin nggak ada apa, itu seketika apa, pada rajin semua, pada sholat ya, sholatnya itu sampai tahajudnya 1000 rakaat ya, ada yang baca Quran aja ya. Terus Nabi Sulaiman kaget, dih kok bisa kayak gini ya, dih kok jagat sepi, ngono kah? Misalkan Sukabumi kok nggak ada orang lewat apa, yang jualan nasi, jualan bensin, jualan apa, uang juga nggak paham, udah uang itu apa sih, uang apa, nggak penting katanya, pada jawab semua ya. Tapi ternyata diselang dia pada rajin sholat, dia lapar, nah itu loh, ternyata lapar saya ya, loh. Yang rajin baca Quran, wah haus, wah ternyata saya lemah ya, haus. Lah terus apa, di situ Allah itu memberikan wahyu, lah ya, Nabi Sulaiman, kamu jangan terlalu arogan ya. Tapi Nabi Sulaiman itu nabi ya, jadi bukan berarti Nabi Sulaiman itu salah ya. Nabi Sulaiman itu yang namanya nabi itu pasti bener ya, tapi yang namanya manusia ya tetap ya, sesalah-salahnya nabi itu langsung dikasih tahu bahwa ini salah ya, lewat malaikat Jibril apa konon kah. Nabi Sulaiman namun tak jang konon jang, kata malaikat Jibril ya, lah kamu kok apa ya begitu semangat ya supaya manusia itu pada rajin sholat, pada rajin ibadah kah. Tapi caranya bukan gitu jang ya, Allah itu malah kayak gitu salah kata dia. Terus gimana? Udah dilepasin semua, iblis apanya kah yang dirantai kah, dilepasin. Terus singkat cerita Nabi Sulaimannya itu dihukum sama Allah, itu dihukum apa ya, dihukuminya pokoknya ada hukuman lah karena melanggar tataran alam ya. Jadi kesimpulannya apa jang? Adanya setan iblis itu penting jang ya, penting ya, ya ngerti orang maksudnya. Jadi jangan kamu memusuhi setan, jangan. Ntar kayak kisahnya kayak tadi itu. Terus apa? Di sini kan nggak boleh berdoa supaya semua umat Islam itu dosanya diampuni, nggak boleh. Kenapa? Melanggar tatanan alam. Karena orang itu perlu loh. Perlu ada dosa itu perlu, ngerti? Tapi jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak, jangan disengaja. Yang manusia itu nggak sengajanya itu dosa, nggak sengajanya kan, ngerti orang? Misalkan kamu contoh, kamu misalkan dikobong ya, kobong terus, kamu sabar aja, boleh ya. Lah saya nggak mau dosa, saya dikobong terus nggak mau keluar apa, saya mau bersih suci ya kolonnya ya, sholat dikobong, makannya dikobong ya, apanya dikobong sampai berak ya,
kayak ngising di popo loh. Ya itu loh. Itu loh. Ini lah menurut kamu itu dia benar-benar terhindar dari dosa enggak? Enggak bisa ya. Tetap punya dosa. Gitu ya, ngerti enggak? Nah, makanya enggak boleh. Jadi orang mah harus seimbang ya. Harus seimbang, bukan kalau suci enggak suci. Manusia itu enggak ada yang suci ya. Yang ada itu disucikan ya. Manusia itu enggak ada yang suci, yang ada itu disucikan. Itu pun Nabi saja itu loh ya. Selain Nabi mah udah, selain Nabi ya kotor ya wes. Dan juga tidak boleh ya orang fakir, orang miskin itu berdoa ya supaya dapat uang 100 dinar. Kalau sekarang mah orang miskin pengen dapat uang 1 miliar dan tidak ada sarana menuju ke mendapatkan uang 1 miliar itu ya, ya. Ini juga melanggar tatanan alam ya. Tatanan alam apa sih? Syariat ya, syariat. Kayak misalkan kamu mondok kan perlu apa? Ongkos, biaya ya, itu syariat. Kalau nggak ada biaya ya nggak bisa, kecuali kamunya khidmah. Kayak dulu saya khidmah bantu-bantu kiai kono kan. Nah, makan gratis, minum gratis itu lah ya, ngaji gratis gitu. Tapi ada apanya? Ada pengorbanan aja. Apa? Tenaganya dikeluarin ya. Masak kono kan, masak terus makanin sapi apa dulu saya ya. Nggak kerasa 7 tahun kayak gitu aja tamat. Nggak kerasa kan tamat. Orang mah ketika dinikmatin nggak kerasa ya kan. Kamu misalkan mondok nih, dinikmatin mondoknya tuh, tiba-tiba 10 tahun, tiba-tiba 2 hari mau kiamat bisa. Ya, dinikmatin. Ya. Tapi ada kalanya orang itu sedih, wajar ya, galau, wajar. Aduh, galau, wajar ya. Tinggal dinikmati galau ya kan. Kamu lagi apa sih? Galau. Ya, nikmatin aja kononnya. Nikmati ngono ya. Itu namanya apa? Bumbu kehidupan ya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh karena melanggar tatanan apa? Kalau di sini melanggar nas-nas syariat ya. Maksudnya nas-nas syariat itu apa? Syariat ya, syariat. Ini selesai jam berapa sih biasanya? Terus ru'ya ya. Dan impini, dan tingali ya, dan impini ya. Sopo Al-Ghazali ya. Imam Ghazali fi naumi ing dalem tingkah turu ya. Fakila maka den ucapaken ini yang mimpi itu orang lainnya gitu loh. Imam Ghazalinya sudah meninggal ya. Imam Ghazalinya sudah meninggal. Fakila maka den ucapaken lahu maring Ghazali ya. Ma fa'alallahu bika ya. Ma iku opo ya. Atau ma ing opo ya. Ing opo bisa. Ma ing opo fa'ala wis agawe ya. Fa'ala wis agawe sapa Allah Gusti Allah bika kelawan siro atau kelawan tuan bae ya. Kelawan tuan. Faqala mangko nuli ngucap sapa Imam Ghazali auqifni baina yadaihi. Faqala apa kayak gimana ini? Auqifni mandhegaken ya sapa Gusti Allah ingsun baina yadaihi ing dalam kersane Allah ya, ing dalam kersane Allah atau ing dalam kersa apa ing dalam sandinge Allah bisa.
Tapi ini bahasanya majas ya, bukan benar-benar menghadap ya. Wa qala lan ngucap ya sapa Gusti Allah atau dawuh ya. Wa qala lan berfirman sapa Allah limari ingsun bima sebab opo ya. Bima sebab apa? Kalau bahasanya ngapake sebab apa? Sebab naon bahasa Sunda. Qaddamta ya teka sapa sira alaya ing atase ingsun. Fasortu nuli dadi sapa ingsun. Fasortu ya sortu ya bener. Fasortu nuli dadi sapa ingsun iku azkuru ya soro itu akhwatnya apa sih kana ya. Fasortu maka dadi sapa ingsun iku azkuru nyebut sapa ingsun amali ing pira-pira amal ingsun ya faqala nuli berfirman ya sapa Allah Gusti Allah lam akbalha orang nerima sapa ingsun ing akmaluka ya akmaluka wa inama qabiltu lan angin pestine nerima sapa ingsun mingka saking sira ya zata yaumin ing dalem atau zata yaumin ing suwiji dina ya dadi maf'ul ya bukan dzaraf ya zata yaumin ing suwiji dina rupane nazalat dzubabatun ya nazalat nemplok apa dzubabatun laler ya lalat ya alamidadi qalamika ing atase wadah ya wadah mangsi ya. Atau wadah mangsi midad itu wadah mangsi alamidadi qalamika ing atase wadah kolame sira ya ini si mangsi lah wadah mangsine sira litasyarroba supaya nginum ya sopo opo ya tasyaroba supaya nginum opo dzubabah minhu saking midad madat ya midad ya wa anta hale utawi sira iku taktubu lagi nulis wa anta hale utawi sira iku taktubu lagi nulis sapa sira fatarokta nuli ninggal sapa sira alkitabata ing nulis hatta akhadta sehingga ngalap sapa sira hadzoha ing bagiane kitabah rahmatan karena welas ya biha sebab dubabah sumakola nuli berfirman sapa Allahu ta'ala halama halur sapa Allah umdu pada nggawa sapa sira kabeh malaikat maksudnya kan bi abdi yaitu kelawan gawa hamba ingsun ilal jannati maring swarga ya, maring swarga. Jadi ini apa ya Imam Ghazali ketika sudah meninggal kemudian ada seorang yang bermimpi dengan beliau ya. Kemudian di dalam mimpinya terjadi percakapan ya antara orang tersebut dengan Imam Ghazali ya. Kata orang itu ma fa'alallahu bika ya, apa sih yang Allah perbuat terhadapmu wahai Imam Ghazali. Terus kata Imam Ghazali, oh iya saya suruh duduk atau saya suruh berada di hadapan Allah ya. Tapi ini majas jangan digambarin yang enggak. Kemudian Allah itu berfirman ya pada Imam Ghazali bima qaddamta ya. Sok apa yang kamu bikin kamu itu menjadi bangga ya bertemu saya, yang menjadi kamu bangga bertemu saya itu apa konon fasir tu azkuru amali. Kemudian Imam Ghazali itu menyebutkan amal-amalnya. Oh iya Gusti, saya itu amal saya sholat Gusti, sholatnya 5 waktu ya.
ngarang kitab, ngarang kitab. Terus aku tahu sendiri kan Imam Ghazali kayak apa ya, pengarang Ihya Ulumuddin dulu. Saya ngarang kitab apa, tapi apa? Faqala lam akbalha. Kata Allahnya, saya nggak menerima semua itu. Pas Imam Ghazali beliau berkata kah, amal saya ini sholat Gusti, terus saya ngarang kitab apa, terus sering menolong orang apa. Faqala lam akbalha. Itu seorang Imam Ghazali kan? Seorang Imam Ghazali, Allah itu tidak menerima semua amal-amalnya ya. Barang kita gimana coba ntar? Allah a'lam ya. Allah a'lam. Ternyata apa? Wa inama qabiltu minka, kata Allah itu justru yang saya terima terhadapmu wahai Ghazali, kata Allah ya. Itu pada suatu hari ya, ketika kamu pas lagi nulis kitab ya, di situ ada lalat ya yang apa, nemplok ngejebur ke tinta ya, mangsi. Pas kamu lagi ngarang kitab atau lagi nulis. Lah kemudian kamu tidak mengusir lalat tersebut ya, karena tujuannya supaya ikut minum loh. Barangkali lalatnya mau minum, jadi nggak diusir dibiarin sama Imam Ghazali. Lah kemudian ketika lalat lagi menghisap mangsi itu kamu meninggalkan tulisannya, nggak beraktivitas lagi kan maksudnya, demi apa? Demi lalatnya nggak keganggu dulu ya, pas lagi minum kan. Lah itu yang diterima Allah itu yang beliau itu masuk surga kah? Karena apa? Amal yang kayak gituan, bukan yang ngarang kitab, bukan yang baca Qur'annya fase bukan. Terus gimana coba? Kita gimana? Kita ngandalin apa coba? Seorang Imam Ghazali, ngerti? Imam Ghazali itu kalau ngarang Ihya kan, sekarang kan kitab Ihya itu jadi ya kitab yang hebat sekali, kitab yang sangat hebat sekali. Nggak ada yang nggak kenal Ihya Ulumuddin, nggak ada. Terus nggak ada yang orang nggak kenal Imam Ghazali, itu nggak ada. Tapi beliau masuk surganya gara-gara bukan karena sholatnya, bukan pas ngarang kitabnya ya. Jadi gimana? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kamu harus berbelas asih sama siapapun ya, sama siapapun. Barangkali itu yang jadi amal kamu bisa masuk surga ya. Ngerti Jam? Bismillahirrahmanirrahim Jam. Ntar lanjutin aja dah. Al-Fatihah.